Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Miraja dengan NIM 3333230045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM Modul 5 Shift 1. Yang dimana untuk Shift 1 ini soalnya ada dua. Untuk soal pertama, PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sebesar 100 kurang lebih 1,5 mililiter. Untuk menjaga konsistensi mutu, tim QC mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Berikut merupakan data hasil pengukuran dari volume sirup obat batuk. Dan lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Nah, ini kita menggunakan software RStudio, di mana untuk yang pertama itu kita membuat Excel terlebih dahulu. Kita membuat ulang tabel yang ada di soalnya itu. Nah, seperti ini untuk nomor satu dan ini untuk nomor dua. Kemudian kita lanjut ke RStudio, di mana di RStudio itu pertama-tama kita ke file, lalu ke new project, lalu ke existing directory. Lalu ini kita mencari folder yang sudah memuat Excel itu. Nah, jika sudah, kita masukkan sintaksnya. Nah, untuk nomor satu itu, jadi pertama-tama itu kita menginstal package-nya dulu, di mana package-nya itu ada readXL dan QCC. Kemudian kita input data, ini kita ingin mensinkronisasi kayak, jadi untuk membaca si Excel-nya itu, di mana untuk soal satu itu kita menggunakan sheet satu dan soal dua kita menggunakan sheet dua. Lalu untuk soal pertama itu kita masukkan sintaks informasi datanya dulu, di mana untuk USL itu 100 ditambah 1,5. Lalu untuk yang LSL-nya itu 100 dikurang 1,5. Lalu untuk targetnya itu sebesar 100. Lalu kemudian kita masukkan sintaks menghilangkan kolom subgroup, di mana sintaksnya itu data underscore volume underscore produk, itu soal satu, buka kurung, koma, min satu. Kemudian untuk lanjut kita ke uji kenormalan, di mana uji kenormalan itu sintaksnya uji normal sama dengan Erbin, data volume produk, uji satu hingga uji kelima. Lalu kita masukkan sintaks Shapiro test, itu uji normal. Kemudian kita buat peta kendalinya dulu, di mana sintaksnya itu peta kendali sama dengan QCC, data volume produk, tipenya X bar dan titelnya X bar chart PT Pharmacare. Lalu kemudian kita hitung kapabilitas prosesnya, di mana sintaksnya itu kapabilitas sama dengan proses dot capability, itu peta kendali, lalu spek limitnya itu LSL dan USL, lalu untuk targetnya target dan edge statnya itu false. Kita jalankan sintaksnya, dan ini diperoleh CP-nya itu diperoleh CP-nya 1,302, terus kemudian
kemudian CPU-nya 1,278, CPK-nya 1,278, dan CPM-nya 1,299. Kemudian untuk LSL-nya itu LSL-nya itu 0. Oh sorry, ini untuk LSL itu 98, lalu untuk USL-nya 101,5. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa karena nilai CP-nya itu lebih dari satu, itu artinya proses termasuk dalam kategori potentiality, potensial kapabil, yang berarti proses mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Terus eh, yang artinya itu PT PT Karmak PT Parmaker itu tergolong baik dan sudah mampu memenuhi spesifikasi, tetapi masih terdapat peluang untuk meningkatkan kestabilan proses agar inspeksi dapat dikurangi dan jumlah produk cacat semakin diminimalkan. Jadi untuk selanjutnya untuk nomor 2, PT Lulupak adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma. Selama bulan Mei 2025, tim QC melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria atau kriteria si si tiki, yaitu tali putus, resleting macet, ban sobek, dan logo miring. Berikut merupakan tabel data hasil inspeksi. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam Excel tabelnya. Lalu yang dicari itu nilai DPU, DPO, DPMO, dan level sigma. Sama jelasin hasil analisis Six Sigma. Nah, ini kita ke RStudio saja langsung, di mana kita aktifkan package-nya itu stats, dan kita menghitung DPU, di mana total defektif sama dengan sum soal 2 jumlah produk cacat, dan total inspeksi itu jumlah tas ransel yang diinspeksi. Dan kemudian untuk DPU-nya itu total defektif dibagi total inspeksi. Kemudian kita masukkan sintaks menghitung DPO, di mana si tikinya itu 4, lalu untuk DPO-nya itu DPU dibagi si tiki. Lalu kita masukkan sintaks menghitung DPMO, di mana DPMO itu rumusnya DPO dikali 1 juta. Kemudian kita menghitung level sigma, di mana level sigma itu P norm 1 dikurang DPO ditambah 1,5. Kemudian kita buat summary. Hasil Six Sigma itu sama dengan RON, C, C bin, DPU, DPO, DPMO, level Sigma. Lalu di sini 2. Lalu untuk call name-nya itu hasil Six Sigma, DPU, DPO, DPMO, level Sigma. Lalu untuk row name-nya itu nilai. Lalu kita print saja hasil Six Sigma-nya. Kita jalankan sintaknya, dan ini diperoleh nilai DPU-nya itu 0,03, DPO-nya 0,01, DPMO-nya 8175,56, dan level sigma-nya 2,34. Di mana kan untuk yang DPU itu 0,03, artinya cacat setiap unit yang diinspeksi. Lalu untuk yang DPO itu 0,01, artinya peluang terjadinya cacat setiap karakteristik kritis produk dalam 1% itu. Terus kemudian untuk DPMO itu dia artinya dalam 1 juta peluang terdapat sekitar 8.175,56. Terus eh, lalu untuk level sigma proses produksi selama periode pengamatan itu 2,34 sigma. Artinya
masih berada dalam rentang rata-rata industri Indonesia, yaitu antara 2 sampai 3 sigma. Artinya kualitas proses produksi masih belum optimal dan belum mencapai tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas pada proses produksi masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai level sigma yang lebih tinggi dan mendekati standar industri kelas dunia. Jadi cukup sekian yang dapat saya kerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.